Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman yang menonton, khususnya Pak Dani. Perkenalkan, saya Seran Akila Fajar Putra dengan NIM 28025042270 dari jurusan Computer Science dan dari kelas LC75. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas forum GSLC Linear Algebra Session 4. Dan saya akan mempresentasikan mengenal matriks khusus dan keunikan operasinya. Untuk awal-awal kenapa kita belajar matriks adalah karena matriks banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang ekonomi, statistik, bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Berhubung saya dari jurusan Computer Science, jadi saya akan kasih contoh penggunaan matriks dalam dunia IT. Pengembangan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis Android pada materi operasi pada matriks yang layak untuk digunakan dalam melakukan pengembangan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis Android pada materi operasi pada matriks yang layak untuk digunakan. Dalam melakukan pengembangan, peneliti memakai model pengembangan ADDIE yang dilakukan oleh siswa SMK Muhammadiyah Kretek kelas 11. Untuk matriks pertama yang saya akan jelaskan adalah matriks identitas yang dipelajari pada awal-awal kelas linear algebra ya. Dalam aljabar linear, matriks identitas adalah matriks persegi berukuran n kali n yang memiliki elemen 1 pada diagonal utama dan 0 pada elemen lainnya. Pada intinya, jadi ketika ada matriks yang dia sama n kali n, contohnya di sini ada 2 kali 2, ada 3 kali 3 dan seterusnya, dia diagonalnya harus 1 dan sisanya harus 0. Benar, itu diagonalnya harus 1, itu kunci matriks identitas. Dan keunikan operasinya lah matriks identitas berfungsi sebagai elemen netral dalam perkalian matriks, sehingga A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Perkalian matriks apapun dengan matriks identitas tidak mengubah matriks tersebut. Untuk matriks selanjutnya adalah matriks identitas, matriks diagonal, Dalam aljabar linear, matriks diagonal adalah matriks dengan elemen-elemen yang bukan diagonal utama bernilai 0. Kalau matriks identitas tadi dia secara diagonal adalah 1, kalau dia diagonal dia lebih bervariasi, tapi nggak boleh bernilai 0. Kalian matriks istilah matriks diagonal terkadang juga merujuk ke matriks persegi panjang diagonal, yaitu matriks berukuran m kali n. Keunikan operasi ini adalah matriks diagonal mudah dioperasikan karena perkalian dua matriks diagonal menghasilkan matriks diagonal lain. Selain itu, inverse dari matriks diagonal dapat dihitung dengan mudah jika elemen-elemen diagonalnya bukan 0. Untuk selanjutnya, matriks segitiga adalah salah satu bentuk khusus dari matriks persegi. Jadi kalau di gambar ini ada L dan U, ada matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Untuk matriks segitiga bawah dia dinamakan variabel L, yaitu ketika di atas diagonal utamanya itu adalah diisi oleh 0. Dan serupa untuk matriks segitiga atas dia dinamakan variabel U, dan di bawah diagonal utamanya ini 0. Dan keunikan operasinya adalah matriks segitiga mempermudah proses dekomposisi matriks dalam metode numerik. Perkalian dua matriks segitiga atas atau bawah menghasilkan matriks segitiga yang sama. Proses komputasi lebih efisien karena banyak elemen 0. Matriks simetris. Matriks simetris adalah jenis matriks persegi yang sama dengan matriks hasil transposenya. Dengan gampang di sini ada matriks awal dan matriks yang sudah ditranspose. Matriks awal ini mau saya dijadikan transpose 173, 173, 745, 745, 356, 356. Dan dari hasilnya ini itu A sama dengan A yang sudah ditranspose. Jadi matriks simetris ini adalah matriks awal dan matriks yang sudah ditransposenya bernilai sama. Keunikan operasinya adalah matriks simetris adalah matriks yang transposisinya sama dengan matriks aslinya. Sifat ini sering digunakan dalam analisis spektral, dan matriks simetris juga memiliki eigenvalue yang sama, yang real. Untuk selanjutnya, matriks ortogonal. Dalam aljabar linear, matriks ortogonal atau matriks ortonormal adalah matriks persegi real yang kolom-kolom dan barisnya merupakan vektor-vektor ortonormal. Dan untuk contohnya di sini ada beberapa matriks. Ada matriks yang masih belum ditranspose, matriks benar-benar matriks, dan ada matriks yang sudah ditranspose dan yang sudah ditranspose lagi. Kayak di sini 3/7, 2/7, 6/7, 3/7, 2/7, 6/7, minus 6/7, 3/7, 2/7, ditaruh juga di sini 2/7, 6/7, minus 3/7,
min 3/7 ditaruh di sini. Dan hasil yang sudah ditranspose itu ditranspose lagi yang sama dengan matriks identitas. Keunikan operasinya adalah matriks ortogonal memiliki sifat unik di mana transposisinya adalah inverse-nya. Perkalian dua matriks ortogonal menghasilkan matriks ortogonal dan matriks ini mempertahankan panjang vektor setelah operasi perkalian. Untuk selanjutnya adalah matriks skalar. Kalau matriks identitas dia 111, diagonalnya kalau matriks diagonal dia lebih bervariasi, kalau matriks skalar dia bernilai sama tapi tidak nol. Keunikan operasi matriks skalar adalah bentuk khusus dari matriks diagonal di mana elemen diagonalnya semuanya sama. Matriks skalar dapat dianggap sebagai konstanta yang dikalikan dengan matriks identitas. Jadi kalau di sini itu dia matriks skalar itu bisa 444, 555, di sini dia diagonal, ini identitas gitu ya. Untuk terakhir matriks 0. Sesuai namanya matriks 0, jadi dia sebuah matriks yang semua entry-nya bernilai 0, benar-benar 0. Jadi ada di sini 1 kali 1 dia 0, 2 kali 2 semuanya 0, 2 kali 3 dia 0 juga semuanya. Keunikan operasinya adalah matriks 0 berfungsi sebagai elemen netral dalam penjumlahan, yaitu A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Dalam perkalian, matriks 0 menghasilkan matriks 0 lain ketika dikalikan dengan matriks apapun, yaitu A kali 0 sama dengan 0. Jadi mau perkalian apapun tetap menghasilkannya matriksnya 0. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.